Kesabaran sangat penting. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa agama itu dua intinya, syukur dan sabar. Bahkan dijelaskan para ulama, bersyukur pun butuh kesabaran. Jadi nggak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Maka kita perlu bicara cukup dalam masalah kesabaran. Karena kita tahu bersama bahwa nasihat kesabaran secara global atau general mayoritas itu nggak efektif. Berapa kali dalam hidup kita mendapatkan nasihat sabar mas, sabar bro, sabar sis, sabar cin, dan seterusnya. Dan berapa kali itu nasihat efektif? Sabar itu susah gitu. Kalau kita nggak belajar secara dalam, seringkali kita nggak ngerti. Sama kayak misalnya hadirin nggak pernah belajar sholat dan nggak pernah ngeliat orang sholat gitu. Misalnya datang dari negeri entah berantah gitu, lalu masuk Islam, terus solusinya apa nih? Sholat mas. Oh sholat. Ya udah sholat. Kalau kita hanya mendapatkan perintah sholat secara general tanpa belajar bagaimana tata cara sholat lebih detail, kira-kira bisa sholat nggak? Nggak bisa. Makanya dalam ilmu usul fikih ada kaidah al-mujmal la yu'mal. Sesuatu yang global itu nggak bisa diamalin. Sesuatu yang masih global atau general butuh diperinci biar dia bisa diamalkan. Sabar itu kenapa susah? Karena sejatinya sabar itu adalah peperangan batin kita yang dimenangkan oleh sisi agama, sisi ketakwaan dan akal sehat gitu loh. Pada saat mereka memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu itu. Yang namanya pertempuran kan capek, letih, lelah, luka-luka, itu tertembak, tertusuk, tercabik, terlibas. Nah, itu yang terjadi ketika perangnya itu kasat mata, tangible. Nah, ini perangnya itu nggak kelihatan, intangible. Perangnya ada di dalam diri kita, tapi rasanya tuh kayak demikian. Itu yang membuat susah. Makanya strateginya adalah dijelaskan para ulama, perkuat yang kita ingin menangkan dan lemahkan kekuatan pihak yang kita harapkan dia kalah gitu loh. Itu. Jadi kuatkan agama dan akal sehat, lalu lemahkan hawa nafsu. Itu solusinya. Makanya dari sini hadirin sekalian, belajar tuh kebutuhan. Karena akal sehat itu akan semakin tajam dengan belajar. Ya, belajar kebutuhan. Mulai dari belajar agama, belajar iman, belajar tauhid, tentang bahaya syirik, kebid'ahan, lalu kemaksiatan dan seterusnya, dengan dalil gitu loh. Kan dengan dalil lah akal sehat kita akan terasah. Hadirin Allah muliakan. Jadi kalau kita ingin bisa sabar, ya kita harus benar-benar ngejaga ilmu kita, kajian kita, lalu jadi lifelong learner, pembelajar sejati, lalu zikir dijaga, baca Quran dijaga, lalu ibadah dijaga, dapat ilmu berusaha kita amalkan. Itu tanpa sadar gitu misalnya, itu akan membuat kita lebih mudah bersabar ketika ada ujian, ketika ada musibah, ketika ngadepin orang. Hawa nafsu itu dikontrol.
dan dilemahkan. Dan mulai dari hal-hal sederhana, keseharian. Makanya seringkali nasihat sabar secara general nggak pernah efektif. Karena nggak begitu sabar mas, kita nggak ngerti harus ngapain. Kalau ini kan jelas, tingkatkan kekuatan iman Anda, lalu akal sehat Anda harus baca, Anda harus ini, karena kan nanti kan begitu ada ujian, perangnya di situ. Begitu akal sehat kita sudah terbiasa, udah diasah dengan membaca, menganalisa, lalu uji kasus, latihan trial and error gitu loh, test and learn dan seterusnya. Maka begitu berhadapan dengan hal-hal besar dan serius, dia bisa berpikir logis. Dan setiap kita punya keseharian masing-masing. Saya kasih beberapa contoh biar litakrib agar hadirin bisa mempraktekkan dalam keseharian hadirin sekalian. Itu. Ibu-ibu misalnya, ketika misalnya ngelihat suami habis mandi taruh handuk sembarangan, udah nggak usah komen gitu. Apalagi buat konten nggak usah gitu, nggak usah komen udah. Memang salah, kita akui salah gitu ya. Kok banyak suami bisa kompak begitu ya? Kalau handuk aja bisa bikin beribut, apalagi yang lain. Sabar. Memang sebel dalam hati pengen ngingetin, ingin lawan, nggak sabar. Jadi mulai dari hal-hal kecil lah. Sabar. Atau lemahkan hawa nafsu kita, nanti kita akan jago dalam sabar-sabar di level atas. Semua dipupuk seperti itu. Kuatkan iman dan akal sehat, lemahkan hawa nafsu. Selalu mainnya demikian. Ini tentang sisi teori dan sisi praktek. Harus ada sisi praktek. Kalau nggak ada sisi praktek, maka kesabaran hanya sekedar impian yang tidak bisa kita, bukan tidak bisa, yang gagal kita wujudkan. Padahal kita bisa dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala.